Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Agustina. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang efisiensi pengajaran. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu efisiensi. Nah, efisiensi yaitu bagaimana agar menghasilkan efektivitas dari suatu tujuan dengan proses yang lebih mudah. Dalam proses pendidikan akan jauh lebih baik jika kita memperhitungkan untuk memperoleh hasil yang baik tanpa melupai proses yang baik pula. Dalam pendidikan di Indonesia ada beberapa efisiensi pengajaran. Masalah efisiensi pengajaran. Nah, yang pertama itu ada biaya pendidikan, yang kedua ada waktu yang digunakan dalam proses pendidikan, dan yang terakhir itu ada mutu pendidikan. Jika kita bicara tentang biaya pendidikan di Indonesia, pada sekolah negeri memang untuk biaya pendidikannya sangat dikurangi, tetapi dalam hal itu masih juga banyak biaya yang digunakan, bukan hanya biaya sekolah, tetapi juga biaya untuk membeli pakaian, membeli buku, dan sebagainya. Untuk waktu yang digunakan dalam proses pendidikan di Indonesia ini, yaitu waktu yang digunakan dalam pendidikannya ini tidak efisiensi, karena waktu yang digunakan itu sangatlah padat, dari hingga jam 6 sampai jam 5 sore sekarang waktu sekolahnya. Hal ini tidak efisiensi untuk peserta didik, karena peserta didik hanya terfokus pada pendidikan formalnya saja. Masalah yang terakhir yaitu masalah mutu pengajaran. Nah, mutu pengajaran ini disebabkan pengajar tidak ada kompetensinya. Hal ini dikarenakan yaitu pengajar yang jurusannya atau dasar pendidikannya seperti dasar pendidikannya bahasa Indonesia, namun dia mengajar ke biologi. Hal ini membuat pengajar ini tidak ada kompetensinya di dalam bidang yang diajarkannya, karena dasar pendidikannya bukan hal tersebut. Selain 3 masalah tadi, juga terdapat masalah lain. Nah, masalah yang dari efisiensi ini yaitu pendidik atau pengajar tidak dapat mengkomunikasikan mengkomunikasikan bahan pengajarnya dengan baik. Hal ini membuat peserta didik tidak mengerti, dan peserta didik ini kurang tertarik apa yang diajarkan oleh pendidik tersebut, karena dia tidak bisa mengkomunikasikan bahan ajarnya kepada peserta didik. Sekian dari saya tentang efisiensi pengajaran. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang keprofesionalan dan kesejahteraan guru. Nah, sosok guru ini bisa dibilang juga sebagai ujung tombak dalam proses pendidikan. Berhasil atau tidaknya suatu proses pendidikan serta tinggi rendahnya kualitas suatu pendidikan ini ditentukan oleh salah satu faktornya adalah seorang guru. Nah, pentingnya peranan seorang guru tentunya mengarah pada suatu tanggung jawab untuk menjalankan profesinya tersebut dengan suatu sikap yang profesionalisme yang tinggi. Dalam menjalankan profesinya, seorang guru tidak hanya dituntut untuk mampu memberikan ilmu pengetahuan saja kepada peserta didik, namun guru ini juga harus mampu menanamkan suatu nilai-nilai pendidikan yang guru ini adalah sebagai contohnya sendiri. Nah, dalam menjalankan profesinya, seorang guru harus melakukan 2 fungsi sekaligus. Yang pertama itu fungsi secara moral, yang mana ia diharuskan membimbing anak didiknya tidak hanya dengan kecerdasannya saja, tetapi juga dengan rasa cinta. Dan yang kedua itu, fungsi yang kedua adalah fungsi rasa tanggung jawab yang tinggi, dan juga menjalankan fungsi kedinasannya, yaitu mendidik dan membimbing para
para anak didiknya agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, guru harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntunan masyarakat yang semakin berkembang. Nah, dalam menyikapi profesionalisme tenaga pendidik dan usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus juga mutu peserta didik di Indonesia, salah satunya melalui kebijakan. Nah, pada hakikatnya, profesi adalah suatu pernyataan atau janji seseorang yang mengabdikan dirinya pada suatu jabatan atau layanan karena orang tersebut merasa terpanggil menjabat pekerjaan ini. Nah, sistem pendidikan yang mana seharusnya menyiapkan peluang besar bagi seluruh masyarakat agar mengakseskan pendidikannya ini agar mampu menjadi tempat bagi keterlanjutan peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Sekian untuk keprofesionalisme tenaga pendidikan ini. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan yang berkaitan dengan mutu, proses, dan hasil pendidikan di Indonesia ini belumlah merata. Masih banyak terdapat peluang yang cukup besar pada penyelenggaraan pembelajaran pendidikan baik di kota maupun di desa. Nah, pemerataan pendidikan menjadi isu yang paling menarik karena apabila anak-anak yang sekarang tidak sekolah akan disekolahkan atau mengenyam pendidikan di tingkat sekolah dasar, maka siswa tersebut akan mempunyai kemampuan berupa membaca, menulis, dan berhitung. Dengan demikian, ia mampu untuk mengikuti dan tidak akan tertinggal dengan perkembangan zaman. Mereka ini akan menjadi mandiri dan tidak menjadi penghambat pembangunan yang ada di Indonesia. Dalam perkembangan yang terjadi pada saat ini, terjadi ketidakseimbangan antara jumlah lembaga pendidikan dengan peserta didiknya. Upaya untuk meningkatkan pemerataan pendidikan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu melalui pendidikan luar kelas yang berkembang dengan pesat, bisa dilakukan dengan perkembangan iptek, ataupun dengan konsep pendidikan sepanjang hayat yang tidak membatasi usia dari peserta didik dan tidak terbatas pada dinding ruang kelas yang mana. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Priyatni Karolin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Rika Agustina tadi. Jadi selanjutnya itu isu-isu pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu adalah sarana dan prasarana. Jadi terkait hal peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia ini juga harus ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Tapi sayangnya, hingga sekarang ini sarana dan prasarana yang ada di Indonesia ini hanya dimiliki sebagian besar sekolah saja. Tapi ada juga sebagian besar sekolah yang tidak memiliki sarana prasarana yang memadai, seperti fasilitas laboratorium dan sebagainya. Sarana dan prasarana ini padahal sangat vital dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sebagian besar alat peraga yang ada di sekolah ini masih kurang terkontrol baik dari segi mutu dan harganya, karena kurangnya perawatan dari pihak sekolah itu sendiri. Dan seperti yang kita tahu, tanpa ada sarana dan prasarana yang mendukung ini, proses pendidikan yang ada di Indonesia juga akan sulit mengalami kemajuan. Jadi dengan terpenuhinya sarana dan prasarana yang akan menunjang pencapaiannya suatu keberhasilan pembelajaran yang ada di sekolah. Tujuan dari pendidikan sendiri sebagai seorang peserta pendidikan, kita itu dituntut untuk menguasai dan memahami administrasi sarana dan prasarana, untuk meningkatkan daya kerja yang efektif dan efisien, serta mampu menghargai etika kerjasama personal pendidikan, sehingga nanti akan tercipta keserasian, kenyamanan yang dapat menimbulkan kebanggaan dan rasa memiliki baik dari warga sekolahnya maupun warga masyarakat sekitarnya. Jadi lingkungan pendidikan akan bersifat positif atau negatif, itu tergantung pada pemeliharaan sarana dan prasarana itu sendiri. Mengapa sarana prasarana ini penting? Karena juga dapat menunjang pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi murid-murid yang belajar dan memahami materi juga akan lebih gampang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai.
Selanjutnya yaitu ada kebijakan inovasi kurikulum. Jadi kebijakan inovasi kurikulum ini yang melahirkan kurikulum 2013 didasarkan pada berbagai pertimbangan, diantaranya itu tren perkembangan dunia seperti yang ditunjukkan dengan adanya perubahan sosial yang cepat. Masyarakat ini dalam perkembangannya ini membutuhkan rekonstruksi atau perubahan. Jadi perubahan sosial yang akan melibatkan ini baik rekonstruksi pendidikan maupun penggunaan pendidikan dalam rekonstruksi masyarakat. Jadi rekonstruksi dalam kurikulum ini juga akan berpengaruh pada masyarakat sekitar. Jadi kurikulum 2013 ini juga memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama itu menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah atau kontekstual, di mana proses belajar ini bukan hanya transfer of knowledge, tetapi juga menumbuhkan kemampuan berpikir kritis pada siswa. Yang kedua itu berbasis karakter dan berkompetensi yang mendasari kemampuan lain. Yang ketiga itu mata pelajaran tertentu dalam pengembangan, yaitu menggunakan pendekatan kompetensi terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Ini percaya akan dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan akan menghasilkan siswa yang kompetitif dan menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan berkualitas. Jadi secara khusus pembelajaran berbasis kompetensi yang ada dalam kurikulum 2013 ini ditujukan untuk memperkenalkan kehidupan kepada peserta didik. Ini sesuai dengan konsep learning to know, learning to do, dan learning to be, dan learning to live together. Jadi menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya belajar dalam kehidupan yang harus direncanakan dan dikelola secara sistematis. Jadi dalam kurikulum 2013 ini, dalam proses pembelajaran, guru tuh terlebih dahulu mengajarkan pengetahuan, fakta, konsep, generalisasi, prosedur, atau teori yang relevan dengan pengetahuan yang diajarkan. Jadi berdasarkan pengetahuan yang dimiliki, peserta didik nanti akan dituntut untuk terampil dan mengimplementasikan dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan dengan sikap yang relevan, baik sikap spiritual maupun sikap sosialnya. Jadi dalam pengimplementasiannya kurikulum 2013 ini ada diterapkannya pendekatan ilmiah dengan 5 langkah yang utama, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring atau mengkomunikasikan. Jadi penerapan pendekatan ilmiah tersebut akan berimplikasi pada perubahan paradigma belajar. Yang pertama itu dari peserta didik itu akan diberitahu untuk mencari tahu ilmunya sendiri. Lalu pendekatan tekstual menjadi pendekatan proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan saintifik. Lalu ada pembelajaran parsial untuk mata pelajaran tertentu, itu menjadi pembelajaran terpadu. Lalu peningkatan keseimbangan antara keterampilan dan fisikal dan mental itu harus ditingkatkan. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Lalu pengakuan atas perbedaan individual dengan latar belakang budaya. Jadi dalam pengimplementasian ini, guru tidak hanya menilai hasil atau outputnya aja, tetapi juga dimasukkan input dan proses yang nantinya akan berimplikasi pada penyiapan instrumen penilaian. Jadi penilaiannya itu bersifat variatif sesuai dengan indikator yang akan dinilai. Jadi dengan berbagai tuntutan kompetensi yang ada di kurikulum 2013 ini, idealnya itu dikawal oleh guru yang profesional. Bahkan keberhasilan dan kegagalan implementasi kurikulum 2013 ini sangat bergantung pada profesionalitas guru. Jadi guru itu harus meningkatkan keprofesionalannya dalam kurikulum 2013 ini, karena guru adalah ujung tombak dari pelaksanaan sebuah kurikulum. Selanjutnya yaitu ada pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter ini adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, dan kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai tersebut baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama lingkungan, maupun kebangsaan, sehingga menjadi manusia yang insani. Seseorang dikatakan berkarakter jika telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki oleh masyarakat sekitarnya, lalu digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. Demikian juga seorang pendidik dikatakan berkarakter jika dia memiliki nilai dan keyakinan yang dilandasi oleh hakikat dan tujuan pendidikan, lalu dia akan digunakan sebagai kekuatan moral dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Lalu, jadi dengan demikian, pendidik yang berkarakter itu berarti telah memiliki kepribadian yang nanti akan ditinjau dari titik tolak etis atau moralnya, seperti guru yang memiliki sifat yang jujur, amanah, teladan, ataupun sifat-sifat lain yang akan melekat dari sifat pendidik itu.
Pendidik yang memiliki karakter yang kuat ini tidak hanya memiliki kemampuan mengajar, tetapi juga memiliki kemampuan mendidik dalam arti luas, yaitu memiliki keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi pendidikan karakter di sekolah ini dapat dilakukan melalui pengintegrasian dalam kegiatan belajar mengajar dalam setiap mata pelajaran, pembiasaan dalam kehidupan keseharian di satuan pendidikan, artinya itu dalam menciptakan sekolah yang berkarakter baik. Yang ketiga itu ada pengimplementasian di kegiatan ekstrakurikulernya seperti pramuka, olahraga, karya tulis, ataupun yang lainnya. Lalu penerapan pembiasaan kehidupan keseharian di rumahnya. Pendidikan karakter ini merupakan program baru yang diprioritaskan Kementerian Pendidikan. Jadi nilai-nilai karakter yang ada di dalam seorang peserta didik dan pendidik ini harus dikembangkan di sekolah. Nantinya akan ditentukan oleh indikator yang telah direpresentatif. Indikator yang tidak representatif dan baik tersebut menyebabkan kesulitan dalam mengukur ketercapaiannya. Biasanya sekolah-sekolah ini menghadapi kesulitan itu memilih nilai karakter mana yang sesuai dengan visi sekolahnya. Jadi hal itu nanti akan berdampak pada gerakan membangun karakter di sekolah. Jadi pendidikan karakter di sekolah itu menjadi kurang terarah dan fokus. Sehingga nanti tidak jelas pula bagaimana nantinya akan memonitoring pendidikan karakter dan bagaimana cara penilaiannya. Lalu pemahaman guru tentang konsep pendidikan karakter yang belum baik ini akan juga menghalangi pendidikan karakter yang ada di sekolah. Sedangkan program pendidikan karakter ini juga belum dapat disosialisasikan pada semua guru dengan baik, sehingga mereka juga belum banyak yang belum memahaminya. Guru belum dapat memilih nilai-nilai karakter yang sesuai dengan mata pelajaran yang telah diampunya. Lalu selain nilai-nilai karakter umum dalam mata pelajaran, nanti juga terdapat nilai-nilai karakter yang perlu dikembangkan guru mata pelajaran. Nilai-nilai karakter mata pelajaran tersebut itu belum dapat digali dengan baik untuk dikembangkan dalam proses pembelajaran jika guru tidak memahami nilai-nilai karakter yang akan digalinya. Itu mengapa solusi yang harus diambil, guru harus lebih memahami nilai-nilai karakter nanti, jadi akan mempermudah guru untuk menilai dan memonitoring pendidikan karakter siswa-siswanya. Yang terakhir adalah pengelolaan pendidikan. Jadi pengelolaan pendidikan ini adalah penataan, pengaturan, dan kegiatan-kegiatan lain sejenisnya yang nanti akan berkenaan dengan lembaga pendidikan beserta segala komponen yang ada di dalamnya. Jadi pengelolaan pendidikan ini dapat juga diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dan mendaya gunakan sumber manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Jadi dari fungsi dari pengelolaan pendidikan itu yang pertama adalah fungsi perencanaan yang seperti yang tadi telah disebutkan, yaitu pengorganisasian, pemotivasian, dan pengawasan. Jadi kegiatan dalam sistem pendidikan nasional ini meliputi dua jenis, yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pendidikan ini berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah manajemen itu sama artinya dengan administrasi. Jadi manajemen ini dapat diartikan pengelolaan pendidikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah administrasi dalam bidang pendidikan. Jadi pengelolaan pendidikan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan yang ada di bidang pendidikan. Jadi ada beberapa isu yang biasanya muncul di pengelolaan yang terkait dengan pengelolaan. Ada beberapa isu yang biasanya muncul terkait dengan pengelolaan pendidikan. Yang pertama itu adanya regulasi pengelolaan lembaga pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Tetapi dalam implementasinya ini justru malah akan mengkotak-atik keberadaan layanan pendidikan dalam praktik pengelolaan pendidikan dan persepsi masyarakat ilmu. Yang kedua ini belum terjangkaunya pengelolaan biaya pendidikan untuk kalangan ekonomi lemah. Kondisi ini tuh bertentangan dengan regulasi tentang pendidikan gratis dan pendidikan murah yang ternyata itu belum dapat dinikmati, bahkan belum dipahami oleh prosedur perolehannya oleh masyarakat luas. Yang ketiga ini rendahnya kemampuan dan kurangnya profesionalitas sumber daya manusia mengelola lembaga pendidikan yang tersedia. Kondisi nanti akan berdampak pada rendahnya kualitas praktik pengelolaan layanan pendidikan. Yang keempat itu belum dipahaminya standar kualitas pengelolaan pendidikan
oleh pelaku pengelola pendidikan. Hal ini nanti akan berdampak terjadinya pengelolaan pendidikan yang terkesan seadanya itu kurang jelas dengan pencapaian standarnya. Yang kelima itu nanti akan terjadi benturan dalam tataran regulasi pengelolaan pendidikan antara standar isi, standar proses, dan capaian belajar dan regulasi tagihan belajar. Jadi standar isi ini sangat berorientasi pada bidang keilmuan, sedangkan capaian belajar ini harus mencakup kematangan seluruh aspek dan potensi individu, baik capaian akademik, soft skill, maupun pengembangan karakter. Namun biasanya regulasi tagihan belajar ini berupa ujian nasional dengan model ujian yang mengukur aspek kemampuan kognitif saja. Hal ini nanti akan berdampak terjadinya carun-marun pengelolaan proses pendidikan yang targetnya dan target capaian hasil. Dan terakhir itu adalah pengelolaan implementasi kurikulum yang belum berkualitas. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor. Yang pertama itu muatan kurikulum, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah, terlalu berbasis keilmuan meskipun seharusnya masih berbasis pengembangan potensi. Lalu yang kedua itu adalah kemampuan sumber daya manusia pelaksana kurikulum yang belum memiliki kemampuan mengambil pengelolaan pendidikan. Sekian penjelasan dari saya.